banyak kepada teman-teman, mohon dukungannya, mohon di backup, mohon diikuti prosesnya, mohon hari Kamis datang. Pada hari Kamis juga nanti Nikita Mirzani akan meminta rekaman untuk diputar kembali. Rekaman percakapan seseorang yang patut diduga dengan tanda kutip, tanda koma, tanda tanya. Akan Nikita minta supaya rekaman tersebut untuk diputar, diperdengarkan kepada masyarakat Republik Indonesia. Adanya patut diduga oknum-oknum tertentu telah melakukan sesuatu untuk dipertanyakan kebenarannya. Insya Allah besok Kamis saya akan meminta rekaman tersebut untuk diputar. Sebagaimana yang dalam sidang Kamis kemarin tidak sempat diputar karena ada kendala pada media untuk melakukan pemutaran pada saat laptopnya bermasalah. Sehingga nanti besok saya akan meminta rekaman tersebut diputar. Anda dengarkan sendiri suara siapa tersebut dan percakapannya seperti apa. Ya, ada 2 percakapan dan sangat penting. Besok Nikita minta rekaman itu diputar, dan jika tidak Nikita yang akan memutar sendiri di dalam ruangan persidangan dengan menggunakan alat perangkat HP-nya. HP yang akan dia pinjam dengan tim manajemennya dia. Untuk kita akan putar dengan HP-nya dia. Kalau memang diputar tidak diizinkan, dia akan putar sendiri menggunakan media elektronik. Besok sendiri sidangnya agendanya apa, Pak? Besok pemeriksaan saksi-saksi. Masih dari saksi JPU? Ya, masih saksi-saksi dari JPU. Kami akan mengajukan ahli 2, saksi fakta 4. Saksi fakta itu adalah orang yang menjadi korban terhadap adanya bahan-bahan kosmetik seperti ini, dan juga 4 orang semuanya saksi fakta dan saksi yang mengalami kejadian, sedangkan 2 adalah saksi ahli yang kami akan persiapkan. Saya belum sampaikan ahlinya di bidang apa, yang jelas kita sudah siapkan 2 orang ahli dan 4 orang saksi fakta. Itu adalah pada proses persidangan berikutnya, seperti itu. Bang, maaf terlapor tadi boleh inisialnya, Bang? Dalam lidik, Pak. Dari awal memang saya kembangkan dalam lidik supaya bisa menjangkau kemana saja. Jadi dalam proses lidik itu bisa menjangkau kepada orang yang terlibat. Jadi bukan hanya 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Semua yang terlibat dalam proses intersepsi, semua yang terlibat dalam proses penyadapan, siapa saja yang melakukan perekaman tanpa izin, tidak mendapatkan izin dari institusi kepolisian maupun institusi kejaksaan, maka itu perbuatannya patut diduga adalah perbuatan pidana dengan ancamannya 10 tahun dan 8 tahun, dan itu sebagaimana diatur dalam pasal 31 dan junto pasal 32 Undang-Undang ITE. Tapi Bang, besok kan rencananya saksi dari dokter. Ya, saya tidak tahu siapa yang datang, yang jelas saya minta semuanya dibuka transparan, dan sebagaimana di dalam persidangan yang terungkap di persidangan sebelumnya, tidak ada persoalan skincare, yang ada adalah persoalan pribadi. Ternyata sebagaimana yang dikatakan bahwa karena dia dibilang abu-abu dan seterusnya sehingga dia bermasalah dengan Nikita Mirzani. Aneh, kasus ini akhirnya urusannya hanya persoalan itu. Sedangkan ributnya se-Republik Indonesia, seseorang sudah di-framing sebagai seorang yang telah melakukan pemerasan, padahal akhirnya jaksanya pun menghapus pasal pemerasan tersebut sehingga tidak dicantumkan dan tidak didakwakan di dalam surat dakwaan adanya pasal 368, yang ada pasal 369 ayat 1 KUH pidana tentang pencemaran nama baik atau akan mencemarkan seseorang dan akan membuka rahasia. Saya tidak tahu rahasia apa, apakah ada rahasia negara yang dipegang, dan itu semuanya menjadi sumir, menjadi obskur yang tidak jelas semuanya dalam perkara ini. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanya?